Tapi setidaknya para pelaku di dunia pendidikan berarti stay tune nih, ikutin video-video ini. Betul. Karena kan lagi ngetren ngomongnya blended learning. Betul. Atau hybrid yang diomongin Mas Menteri itu kan. Ya, betul. Gitu ya? Bisa jadi solusi juga. Ya. Dengan intinya ada solusinya yang bisa disajikan sama AREK untuk blended learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Masih hafal kan? Nah nih, dibuka dulu nih di toko Zoom official. Nah, kali ini saya ngajak ngobrol di acara ngobrol santai kali ini dengan tamu yang spesial sebenarnya. Akan menceritakan tentang produk-produk solution baru di masa pandemi dan segala bentuk solusi dari permasalahan yang ada. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu yang belum subscribe, kemudian dipasang jempolnya, dan kalau ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman Anda, di share juga ke teman-teman Anda. Oke? Kita mulai langsung. Nah, di sebelah saya ini ada Binerco. Biar lebih jelas juga mungkin dicopot ya. Masker. Ya, Binerco ini, kalau nggak aku tanya langsung aja sama kamu. Kamu dari mana ini aslinya? Asli orang Surabaya. Wah, Jawa Timur. Ya, asli orang Surabaya. Dari logat kan berasa ini pasti. Semua yang nonton pasti berasa Surabaya ini. Arek Surabaya. Biasanya apa ya? Rujak cingur ya? Mantap itu. Rawon soto ya? Ya. Oke. Nah, kamu nama perusahaannya apa sih? Kalau nama perusahaan PT Bolamas Indah Nusantara. Bolamas? Yes, Bolamas. Udah lama itu ya? Kalau berdirinya udah lama, dari tahun 89 ya. Cuman jadi PT-nya 2017. Oh, oke. Jauh dia. Datang dari Surabaya ke sini. Oke. Sehat tapi ya? Sehat. Oke. Ini yang penting sekarang, harus sehat dulu soalnya. Iya, betul. Sehat sekarang mahal. Nah, kemudian ngomong-ngomong, Bolamas itu apa yang dipasarkan? Kalau ngomong dulunya ya start dari mechanical electrical parabola zaman dulu ya. Oh, sebelum TV digital kayak sekarang. Yes, betul. Zaman parabola dulu ya? memang parabola utamanya sama mechanical electrical. Terus intinya MEP sama extra low voltage, fire alarm dan lain-lain. Tapi masuk ke sekarang ini kita fokus sebagai distributor untuk kalau IP kamera brand ACTI, kita sebutnya ACTI dari Taiwan. Terus juga yang paling baru di solusi masalah untuk di saat pandemi ini, kita ada media collaboration brandnya AREK, tapi bukan AREK Surabaya, tapi AREC dari Taiwan juga. Oh, boy. Mentang-mentang arek Surabaya bikin merek arek gitu. Apa orang Taiwan itu orang Surabaya apa? Mungkin dulunya AREK Surabaya pindah Taiwan. Kalau ngomong arek saya juga Jawa Timuran bisa saya. Ngomong arek gitu biasanya Surabaya, Malang, Madiun ya. Arek gitu. Ya opo rek. Bonek-bonek itu pokoknya AREK apa? Ngalam juga arek. Oke. Nah, kalau CCTV sering sih ya. Tuh, CCTV sering ya. Umum lah sekarang. Kalau tadi yang aku baru denger itu si arek opo itu? Kok ngomong ini media collaboration? Betul. Media collaboration itu apa sih? Ya barangnya yang ada di depan ini. Ini? Yang kotak hitam ini. Itu barangnya. Ini bukan decoder parabola tadi ya?
Ini kita sebut Media Collaboration Station. Media Collaboration Station. Betul. Jadi memang ini fungsinya untuk mengkolaborasi video, segala jenis macam video lewat koneksi IP, lewat koneksi HDMI, kemudian bisa langsung recording dan bisa langsung live streaming all in one station. Barang apa kira? Jadi untuk memudahkan bikin video kayak begini jauh lebih mudah. Oh gitu. Betul. Oh. Nah, apa namanya? Ini di Indonesia baru ini. Baru. Kalau di Indonesia baru start 2019 akhir lah. Oh, berarti masuk masa pandemi ini baru masuk ke Indonesia. Betul. Nah, kalau Bola Mas itu salah satu agen tunggal atau apa? Kita agen tunggal di Indonesia. Agen tunggal? Betul. Kita mewakili prinsipal untuk di sini. Jadi setiap kali ada pertanyaan pasti akan kita yang handle untuk pasar Indonesia. Oke. Nah, ini baru tahu saya. Biasanya distributornya itu di pusat ibu kota, tapi ini Surabaya. Surabaya. Keren juga ini ya. Surabaya kan jadi ibu kota kedua. Oh iya ya. Pelajaran IPS saya nggak bagus. Tapi kamu sekolah di Surabaya apa di Taiwan kamu? Di Surabaya. Surabaya? Iya, di Surabaya. Oh iya, ini meragukan. Orang Taiwan apa orang Surabaya tadi? Oh, kalau di sana pokoknya bahasa nih gitulah pokoknya. Cangcingcong nanti namanya. Kalau cangcingcong dikasih subtitle Pak di sini nanti. Bisa. Nanti tolong ya. Nah, kalau mau pesen-pesen hubungin Binerco. Untuk mau tanya teknis apapun bisa ke saya, bisa ke Bola Mas. Jadi kamu merangkap pre-sales di sana. Betul. Pre-sales, Sales juga. Terus after sales juga. Tapi ini kalau di kota lain udah ada cabangnya kah atau apanya, atau masih dihandle sendiri sama yang Bola di Mas. Surabaya ya? Kita semua dihandle sendiri, cuman kita memang kayak beberapa daerah itu kita ada partner yang, contoh di Jawa Tengah sudah ada partner yang handle, terus di Jakarta, di Jawa Barat ada beberapa lah yang sudah bisa kita percaya untuk bantu handle. Berarti untuk di sini Zoom saya salah bisa. satunya. Betul. Bisa ini di sini. Tapi ngomong-ngomong, bisa dibeli lewat e-katalog juga atau belum? Nah, itu masih belum. Masih belum. Kita masih memang mau proses ya untuk bisa masuk e-katalog. Oke. Berarti nanti kalau dia udah proses, bisa juga teman-teman belanjanya di sini. Betul. Karena ini salah satu pangsa pasarnya pasti government toh. Yes. Government. Ini aku karena ngomong-ngomong Surabaya kok muncul tonya ini gimana sih? Ya apa ini? Gak apa-apa lah ya, sekali-sekali kita logatnya ngikutin tamunya. Alasannya kenapa sekarang belum ada di e-katalog itu karena kebanyakan di customer tuh custom Pak. Permintaan-permintaannya itu nggak semua sama. Jadi nggak cuma alat ini, tapi nanti bisa di-combine sama bermacam-macam alat. Oh, makanya okay. Yang dibeli biasanya bukan satu alat ini, tapi ada beberapa hal-hal lain yang untuk penunjangnya dalam satu ruangan. Jadi ini ini tak pikir satu paket, tapi sebenarnya enggak ya? Enggak. Maksudnya bisa kamera. Ini kamera kan? Betul, kamera. Ini kamera PTZ. Betul. Yang ini kamera PTZ juga, tapi auto tracking. Bisa men-tracking pergerakan pembicara yang di depan, dia ngikutin ke kanan, ke kiri. Jadi ada ini, ada ininya. Nah, ini dipakai sama si pembicara. Itu. Betul. Plug and play, langsung aja nanti dia ngikutin ini kamera. Jadi nggak usah kameramen lagi udah. Ya. Nah, ini tambah penasaran aja sih sebenarnya. Kita mau berangkat dari gini. Ini kira-kira alat ini siapa yang pakai ini sebenarnya? Yang selama ini ada ini yang pakai siapa aja? Atau sektor apa aja gitu? Oke, sebenarnya kalau ngomong sektor, semua sektor masuk. Cuman kalau ngomong di dunia ya, karena kan alat AREK ini sebenarnya udah lama ada. Jadi di dunia 85% sampai 90% pasarnya itu pendidikan. Yang ini? Betul. Dominan pendidikan? Dominan pendidikan. Tapi kalau di
luaran, di corporate, di perusahaan, dipakai untuk event-event acara, live event, terus kemudian training-training. Kalau perusahaan-perusahaan besar yang sering mengadakan training, ya ini cocok kan karena berhubungan dengan edukasi. Makanya kenapa kok marketnya besar di pendidikan. Kalau perusahaan-perusahaan besar yang ada training, ya ini juga marketnya. Ini Kak, ngomongin yang ini nih. Betul. Media collaboration tuh ini. Yes. Ini contohnya yang tipe apa nih tadi? Ini sebenarnya kalau media collaboration ada beberapa tipe. Cuman yang ada di depan ini yang 3 input. 3 input. Betul, 3 input video yang bisa masuk. Nah, itu isinya apa aja itu? Isi apanya nih? Ada kan tadi ngomong recording, berarti ada Oke. merekam bisa. Ada hard disk, betul. Jadi ada hard disk. satu alat ini bisa langsung handle maksimal 3 source video, terus bisa langsung recording, bisa langsung live streaming. Nggak ada butuh PC, nggak ada butuh apapun. PC cuman sebagai controlling web base. Oh, ini menarik kan? Jadi udah nggak lagi orang-orang yang biasanya, aduh setiap kali mau bikin video harus dia high spec PC, kemudian programmernya harus yang benar-benar engineer video yang harus belajar yang susah-susah banget. Nanti bikin ada layer 1, layer 2, kayak orang belajar Photoshop. Kalau ini semua udah dibikin web base. Jadi tinggal klik, selesai. Nah, ini aku jadinya kepo ini. Ini jangan-jangan kamu mau jualan produk ini karena mumpung lagi pandemi ini, jangan-jangan. Ya, Karena ini sekarang lagi semua rapat jarak jauh, terus butuh arsip hasil rapat jarak jauh, sekolah jarak jauh. Yes, Jangan-jangan begitu kan? memang tujuannya kan untuk bikin semuanya jadi arsip digital. Jadi kalau yang jadi permasalahan di Indonesia kan semua rata-rata orang masih berpikirnya ke video conference. Oh iya, Zoom ya kan? Iya. Pakai Zoom kamu Masih video biasanya. conference. Tapi alat ini bisa diintegrasikan ke video conference. Jadi supaya video conference itu lebih menarik. Oh gitu? Nggak cuman hadap depan laptop, terus share screen, selesai. Tapi kita bisa bikinnya collaboration, dikolaborasi sama ini sebagai input di video conference. Jadi lebih interaktif, lebih seperti acara TV tapi lewat Zoom. Iya, ya, kalau recording itu kan misalkan yang dimuat di medsos, yang nantinya menjadi arsip digital di medsos. Betul. Itu kan kadang-kadang orangnya hanya satu kecil dominan layarnya. Betul. Iya. Nah, kalau dengan ini Kita bisa custom mau seperti apa. Oh, berarti kalau istilahnya ada video splitter atau Ya, video metrik. Di dalamnya alat ini tuh sudah integrate video matrix hitungannya. Hitungannya video Ya, metrik. Video matrix. Ah. Jadi bisa bikin custom layout, bisa mau layout yang kayak gimana, sama-sama seperti kalau orang tahu video wall, ya ini bisa bikin kayak matriksnya video wall. Berarti tadi recording bisa. Kemudian kalau ada layar membagi layar bisa. Yes, bisa. Kemudian Streaming bisa. streaming bisa. Bisa langsung kedua Live gitu. Yes, dan bisa langsung kedua platform tuh bahkan. Kalau biasanya orang kan pakai software, dia, oh saya mau streaming kemana? Streaming ke YouTube, ya udah YouTube aja. Dan kadang-kadang masih ngehang kalau pakai software. Kalau pakai ini, dari satu alat ini Pak bisa langsung mau streaming ke mau itu ke YouTube channel A, YouTube channel B bersamaan bisa, atau satunya YouTube, satunya Facebook, atau apapun platform-platform yang kasih RTMP URL untuk teman-teman yang tahu itu untuk fungsi untuk live streaming, semua bisa diterima. Nah ini nih sekolah-sekolah kalau yang pingin setiap gurunya merekam kayak ada itu tuh satu yang lagi beken di Indonesia, guru-gurunya itu ya, nah, yang ada guru-gurunya itu. Berarti kalau setiap sekolah mau mandiri bikin itu bisa dong. Pakai alat ini bisa. Yes. Dan itu sebenarnya nama teknologinya itu bukan nama teknologinya, nama istilahnya itu kalau di sekolah lecture capture. Itu nama istilah global atau internasionalnya. Itu lecture capture. Benar.
Jadi setiap pengajaran itu ada arsip digitalnya. Fungsinya untuk apa? E-learning. E-learning kan bukan hanya sharing bukan hanya sharing PowerPoint, terus kemudian quiz, e-quiz, e-test. Tapi buat self learning video ya ini alatnya. Aku suka banget sama istilah tadi tuh, capture lecture. Betul. Kebalik, lecture capture. Lecture capture. Ya. Kenapa? Karena sekarang itu contohnya anakku di rumah. Kalau tak tanya, ini kamu belajar. Bosen Tapi selain ngomong bosen ya, dia ngomong begini. Guruku itu ada 2. Siapa? Siapa itu kak gurumu? Dia bilang guruku itu yang pertama handphone, yang kedua mama katanya. Loh, maksudnya gimana? Ya aku nggak pernah lihat guruku, ya aku lihat handphone aja. Betul. Fotonya dia atau pakai apa namanya Google Form ya soalnya gitu-gitu kan. Udah itu, aku nggak tahu ini gurunya yang mana. Ya, karena yang kelihatan cuman screennya doang. Ya, terus kalau aku susah, yang nerangin mama, karena nggak ada cara menerangkannya itu. Iya betul. Nah itu berarti yang ini terjadi. Suatu solusi ya. Betul, itu yang terjadi. Kalau sekarang sejak pandemi kan rata-rata semua video conference. Terus lewat Zoom, lewat Google Meeting, lewat Cisco Webex, macam-macam lah platformnya. Terus yang terjadi kan muridnya di rumah, ada yang sambil tiduran, ada yang sambil gimana, dosennya itu atau gurunya ngajar share screen, pokoknya terdengar suaranya. Nah yang jadi masalah, murid-muridnya kan bosen. Nah sebenarnya solusi dari alat ini itu fungsinya adalah supaya gurunya tetap bisa mengajar seperti layaknya di kelas, tapi muridnya katakanlah memang nggak ada, tapi tetap menggunakan fasilitas yang ada di kelas. Whiteboard tetap dipakai, terus ada PowerPoint, proyektor dipakai, ngajar seperti biasa. Nah, itu kemudian video yang sudah jadi itu bisa dijadikan self-learning video. Nah, kemudian pada saat video conference itu bukan lagi ngajar, tapi diskusi. Ya. Seharusnya kan itu bisa menjadi salah satu yang lebih efektif buat murid-muridnya belajar. Mereka bisa belajar kapan aja. Pada saat video conference itu fungsinya untuk diskusi. Ya, itu ide bagus itu. Jadi tapi Bapak Ibu guru juga harus harus belajar acting ya. Betul. Biasanya menghadapi siswa satu kelas nggak grogi, menghadapi kamera lebih satu grogi. Iya, betul, lebih grogi. Tapi setidaknya itu mengatasi yang solusi kayak anakku tadi. Ya. Oh, guruku tuh cuman 2 Pak, handphone sama mama. Iya, betul. Karena setidaknya dia tahu kalau matematika gurunya maksudnya di papan tulis dulu gitu kan. Betul, kayak di kelas. Dengan alat ini disorot kamera, merekam. Betul, jadi suara masuk juga. Sebentar, tapi sebenarnya kalau live juga bisa dong? Bisa, jadi ngajarnya nggak harus via recording juga. Katakanlah, gurunya mau ngajar lewat streaming YouTube atau ternyata bukan lewat streaming YouTube, tapi tetap mau lewat Zoom atau lewat video conference, cuman tampilannya mau yang sudah di split layoutnya, jadi muridnya bisa kelihatan gurunya lagi berdiri tulis di papan tulis, itu bisa, sangat-sangat bisa dan simple. Alatnya cuma cukup ada satu kamera sama satu media station ini paling sama satu mikrofon. Tapi kalau aku jadi guru, mending direkam. Ya. Karena bisa jadi misalkan kan satu guru menerangkan beberapa kelas. Sekali rekaman, besoknya tinggal diputer. Lihat dulu video ini. Saya tinggal nanti sistemnya dibuat proprietary video supaya nggak tersebar, Pak. Jadi benar-benar hanya bisa dilihat via e-learningnya masing-masing sekolah. Nah, kalau yang belum punya, gimana mengamankan aset rekaman? Nah, ada platform yang umum, cloud-based, itu dia memang digunakan untuk pendidikan, khusus untuk pendidikan, baik itu pendidikan untuk sekolah, universitas, ataupun perusahaan, training academy. Itu khusus untuk memang store video, kayak YouTube, tapi ini khusus untuk pendidikan. Itu free? Itu berbayar. Oh, berbayar. Betul, berbayar per satu siswa hitungannya.
Jadi satu siswa berapa kali setahun, langsung kontrak 1 tahun gitu. Itu ada platformnya. Nah, sebentar. Biasanya kan kalau bicara soal recording itu mesti menyediakan space yang besar. Betul. Nah, kalau ini harddisknya berapa gede? Atau sistemnya gimana? Kalau sistemnya ini dari kita langsung kasih harddisk 1 tera. Nah, di dalam sistemnya dia untuk tipe ini? Untuk semua tipe. Untuk semua tipe rata-rata tipe yang ada harddisknya kita kasih harddisk 1 tera. Oke. Nah, kemudian pada saat kita mau recording, itu kita bisa pilih kita mau recording dengan kualitas Full HD, HD, 480p, 360p, atau bahkan kita mau di bawah itu kita bisa setting custom. Jadi itu semua kita bisa kualitas custom resolusi. semua. Resolusi, betul. Okay. Nah, biasanya umum untuk pendidikan 480p udah cukup. Oh iya. Karena kan bukan nonton film. Ya. Jadi 480p sudah cukup dengan bayangan kita nonton YouTube aja 480p. Ya. Dari handphone, dari laptop. Toh kadang-kadang siswa ngelihatnya dari mayoritas dari handphone kan. Betul. Ya. Tapi kalau mau tahu bayangan besaran rekamannya 2 jam rekaman Full HD, dia hasil cetaknya 3,5 giga. Kecil ya? 3,5 giga untuk 2 jam rekaman Full HD. Ini di studio bisa dipakai juga berarti ini. Betul, memang untuk studio juga. Daripada pakai alat-alat itu converter apa segala macam ya. Betul. Nah, terus kelebihannya dia, ini kan alat bisa dioperasikan 24 jam. Jadi nggak usah dimatikan, bisa di schedule soalnya. Nanti kalau masalah teknis kita ngobrol bisa dibahas di lain waktu. Ya. Tapi intinya alat ini kita bisa pada saat recording harddisk penuh nih ceritanya. Orang bingung, wah nanti nggak bisa, lupa harddisknya penuh nggak gimana. Dia recycling kayak CCTV. Oh, jadi video yang paling lama kan dibuang. Jadi kalau CCTV misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 15 misalkan gitu. Nah, di tanggal 16-nya mulai nimpa dari tanggal 1 gitu maksudnya. Tapi dengan catatan dengan tadi saya kasih info 3,5 giga 2 jam, itu berarti 300 video untuk 1 tera. Anggap aja kurang lebihnya ya. Kita bisa menghasilkan 300 video untuk 1 harddisk di sini. Nanti begitu video ke 301, baru yang video nomor 1 hilang. Tapi kalau kita ngomong ini dipasang di sistem sekolah atau perusahaan, nggak usah takut karena dia bisa automatic backup ke sistem server FTP-nya si instansi itu. Atau download manual bisa? Bisa 2 cara, bisa automatic backup, bisa download manual. Wah, ini menarik nih. Jadi udah benar-benar nggak perlu ada orang untuk standby sebagai operator. Katakanlah dalam satu kelas sudah itu menarik tuh soal ngomongin SDM ya. Betul. Tapi sebentar, ini tiba-tiba saya muncul pertanyaan banyak juga. Kenapa harus pilih alternatif alat ini? Ini jawabannya panjang atau pendek? Kayaknya agak panjang kalau ini ya. Panjang ya? Iya. Nah, kalau panjang, kayaknya kita mesti lanjut di sesi berikutnya nih. Betul, supaya karena ini nanti mau di-insert contoh-contoh video tentang produk ini, review sedikit produk ini, sama penjelasan kenapa harus pakai produk ini. Yes, betul. Nah, tapi setidaknya para pelaku di dunia pendidikan berarti stay tune nih, ikutin video-video ini. Betul. Karena biar setiap sekolah, setiap kampus, setiap instansi pendidikan lebih tepatnya. Instansi pendidikan bisa punya arsip digital. Misalkan masing-masing guru menerangkan dia lagi musim kayak begini kan? Betul. Itu poin berikutnya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya ada lagi. Ini lagi di era pandemi, salah satu solusi selain soal lecture capture tadi adalah kan lagi ngetren ngomongnya blended learning. Betul. Atau hybrid yang diomongin Mas Menteri itu kan. Ya, betul. Gitu ya? Bisa jadi solusi juga. Ya. Dengan intinya ada solusinya yang bisa disajikan sama AREK untuk blended learning. Sebenarnya kepikiran juga kan di toko Zoom ini juga jualan alat
yang lain nih. Betul. Misalkan interaktif Ya. gitu-gitu. Nah ini Bisa diintegrasiin semua sama interaktif flat panel, mau diintegrasiin sama microphone delegate system. nah kalau diintegrasi Ya. yang punya duit lah. Kalau misalnya belum punya semuanya terus saya pilih yang mana? Kalau paling simple kalau misalnya nggak ada apa-apa, Tunggu. Ngomongnya nanti di sesi Oke. berikutnya. Ini waktu yang kali ini udah cukup panjang ternyata. ya benar. Udah 20 Oke. menit ya berarti ya. Udah lebih sama video ini. Ya, gini, sobat Zoomers dan sobat pengadaan yang lain, nggak berasa nih ngerocos terus ini sama orang. Habis makan tahu petis ini jangan-jangan. Oke ya, kita istirahat dulu. Kita lanjut di sesi berikutnya. Masih tamunya sama dia. Biar nggak bosen. Nah, yang belum nyeduh kopi bisa nyeduh kopi, dan jangan lupa tadi yang belum subscribe dulu. Ya. Oke. Nanti kalau yang mau tahu, oh kontak personnya si Binerko itu kamu nama lengkapnya Binerko apa? Binerko Gunawan. Oh tak pikir. Kalau belakangnya- Binerko doang banyak yang berpikir itu nama perusahaan, Pak. Oh gitu ya. Iya. Iya. Ide namanya dari mana dulu itu? Mas BG ini ya, ini panggilannya berarti Mas orang Jawa. Ini. Oke ya, sekali lagi kalau informasi ini membuat penasaran, ikutin berikutnya, di subscribe dulu. Jadi kalau sesi berikutnya tayang langsung ada notifikasinya. Jangan lupa di share juga, terutama yang tadi bergerak di dunia pendidikan, baik pelaku pengadaannya Yes. atau Penggunanya atau bagian technical ya, IT. technicalnya yang butuh solusi-solusi. Nah ini sesi berikutnya kita ngomongin solusi-solusinya apa yang bisa dilakukan sama produk ini. Oke, sesi ini sekian dulu. Sekali lagi tetap stay tune, jangan lupa subscribe, pasang jempolnya, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.